Oke kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapakah yang memimpin doa hari ini? Oke, boleh. Silahkan maju, Kak Embun. Oke. Istiadah dan musta'in dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Embun. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau nanya kabar kalian nih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ada yang merasa happy today? Oke. Ada yang lagi merasa I feel so blue atau lagi sedih? Ada? Nggak ada ya? Oke. Ada yang lagi merasa biasa-biasa aja? Oke. Ustazah mau absen dulu boleh? Boleh. Oke. Untuk menghemat waktu, Ustazah mau tanya nih, siapakah yang tidak hadir hari ini? Aila dan Kaila kemana kakak? Umroh. Oke, umroh ya. Berarti selebihnya hadir? Ada yang sakit sekarang? Tidak ada, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Silahkan sekarang berdiri berhadap-hadapan. Sudah siap? Siap. Oke, aba-aba atau arahannya kayak gini. Ketika Ustazah menyebutkan kalimat atau kata, kalau kalian merasa itu ada di diri kalian, silahkan maju. Kalau udah mundur lagi. Terus kalau misalnya itu nggak ada di diri kalian, berarti boleh diam di tempat. Siap ya? Aku suka belajar menggunakan media TikTok atau YouTube? Oke. Boleh mundur lagi? Oke, udah dilihat temannya tadi ya. Selanjutnya, oke, give applause for us. Oke, boleh duduk kembali kakak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah mau nanya nih, apakah kalian sudah siap masuk ke materi? Siap! Oke, sangat semangat ya. Nah kakak, FYI, kemarin Ustazah sempat mengikuti pelatihan fasilitator daerah. Salah satu tugas akhirnya adalah on job learning, yakni mengaplikasikan jurus-jurus yang Ustazah pelajari ke para siswa. Jadi ada 7 jurus yang Ustazah pelajari beserta dengan guru BK lainnya. Nah, Ustazah mengambil jurus 1, kenali potensi dengan topik gaya belajar di kelas 7 gitu. Kenapa? Karena di kelas 7 udah pernah belum dites gaya belajar? Belum. Ada yang udah tahu gaya belajarnya apa? Udah. Oke, ada yang tahu? Yang lain belum? Belum? Nah, nanti di sini kita bisa coba cari tahu. Nah, Ustazah mau nanya, pernah nggak kalian merasa lebih mudah memahami pelajaran kalau sambil menggambar, mendengarkan lagu, atau bahkan bergerak sana sini? Pernah? Yang sambil menggambar siapa? Oke, yang sambil mendengarkan lagu? Aku. Oh, oke. Selanjutnya, bergerak sana sini? Oke.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya cara setiap siswa atau cara setiap manusia belajar itu beda-beda. Nah, perbedaan ini disebut dengan gaya belajar. Dengan mengetahui gaya belajar masing-masing, kalian bisa belajar lebih efektif dan tidak cepat bosan. Nah, jadi itulah persepsi dari gaya belajar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya belajar dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan hasil belajar. Kadang ada yang sulit untuk belajar. Oh, ternyata kalau aku pakai cara ini aku lebih mudah ya menangkap sesuatu atau mempelajari sesuatu. Penasaran? Oke. Nah, tujuannya dari belajar ini ada yang bisa baca yang pertama? Oke, Queen. Siswa memahami pengertian dan jenis-jenis gaya belajar. Oke, thank you Queen. Di sini saya harapkan kalian bisa memahami pengertian dan jenis-jenis gaya belajar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi gaya belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Saya harap nanti kalian bisa tahu setelah pelajaran ini, oh keluar dari kelas ini aku udah tahu gaya belajar aku tuh ini loh, gaya belajar aku tuh ini loh gitu ya. Selanjutnya, siswa dapat menerapkan gaya belajar yang Untuk meningkatkan hasil belajar. oke, jadi kalau misalnya gaya belajar aku visual, caranya gimana ya strategi belajarnya nanti akan kita bahas. Ustazah harap kalian bisa menerapkan, mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa sih gaya belajar yang ada di diri kita. Oke, sudah siap? Nah, di sini Ustazah akan bagikan tes gaya belajar, nanti boleh diisi. Nah, di sini ada ciri-ciri dari gaya belajar. Silahkan kalian conteng di sampingnya aja. Kalian itu ada atau enggak? Kalau misalnya nomor 1 ada di diri kita, berarti treng. Kalau misalnya nomor 2 ada di diri kita, berarti kita treng. Kalau misalnya enggak ada, berarti enggak Ada yang enggak mengerti atau belum dipahami? Udah semua? Ada yang belum? Up your hand? Udah? Oke, kita bahas ya sekarang. Nah, kalau kalian jawabnya nomor 1 itu kalian centang, berarti maksudnya ke visual. Silahkan visualnya dicentang. Kalau nomor 2-nya kalian centang juga, berarti masuknya masih visual, berarti dicentang juga kayak gini. Silahkan. Dan seterusnya. Silahkan. Udah dikoreksi? Kalian hitung. Berapa ya jumlah dari K-nya, berapa jumlah dari V-nya, berapa jumlah dari A-nya. Angka 1. Jadi nilai paling tinggi itu adalah gaya belajar kalian. Menentukan gaya belajar kalian. Udah dapat nilai tertinggi? Sudah. Nah, udah tahu semua hasilnya? Silahkan dicatat di buku kalian. Kalian hasilnya apa? Ustazah mau nanya dulu, siapa yang gaya belajarnya kinestetik? Up your hand. Oke, Jihan, El, dan Ratu. Oke. Siapa yang gaya belajarnya audio? Tori. Oke, Adifa, Saki. Oke. Ratu, El, Sabrina, Oksa. Oke, Fahira, Mira. Oke, Ratu, Yara, Zitka, dan Embun. Siap, oke? Thank you, Kak. Sekarang siapa yang gaya belajarnya visual? Oke, ada Hana, Melody, ada Naina, dan ada Queen, serta ada Farha. Oke, di sini ada, boleh ya sambil dicatat. Di sini ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah tipikal orang yang menggunakan metode visual atau melihat.
Kalau misalnya auditory berarti mendengar. Kalau misalnya kinestetik berarti gerak tubuh atau gerakan gitu ya. Nah, di sini kita bahas satu-satu dari visual. Ada yang mau maju? Oke, boleh Queen, silahkan. Oke, give applause buat Queen. Oke, Queen gaya belajarnya tadi ada visual kan? Benar. Boleh Queen dibacain visual itu gimana ya orangnya? Gaya belajar visual learner. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung Membayangkan dalam pikiran. Oke. Strategi pembelajaran yang efektif. Gunakan gambar, peta konsep, video, ataupun infografik. Ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map, atau sketsa. Oke, thank you. Give applause buat Queen. Oke, dari gaya belajar visual kita tahu bahwasanya orang-orang yang visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Benar nggak yang visual? Benar. Terus selanjutnya senang membaca dan mencatat. Biasanya suka tuh buat to-do list gitu. Benar nggak? Benar. Oke. Selanjutnya tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, terus video, ilustrasi, atau slide presentasi. Ya, lebih fokus kalau misalnya ada tayangan. Selanjutnya, saat memahami pembelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Itu adalah yang gaya belajarnya visual. Oke. Nah, strategi pembelajaran yang tepat adalah gunakan gambar, peta konsep, video, atau infografik. Selanjutnya ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map, ataupun sketsa. Oke. Nah, sekarang lanjut ke gaya belajar auditori. Yang selanjutnya, bagaimana kalian dapat mengaplikasikan gaya belajar setelah kalian mengetahuinya? Ada yang bisa? Oke, boleh maju ke depan sayang. Oke, give applause buat Adifa. Oke, boleh sayangku. Gimana nih aplikasikannya? Jadi kan tadi tuh aku yang auditori kan. Terus kalau belajar tuh aku biar lebih enjoy, lebih ceria, lebih senang tuh suka dengerin musik. Jadi biar nggak bosen gitu ya. Itu salah satu pengaplikasiannya. Iya. Terima kasih, give applause buat Adifa. Oke, begitupun dengan gaya belajar yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup? Oke, berarti pertemuan selanjutnya kira-kira mau ngapain ya? Ada yang tahu? Kita akan membuat pohon birthday. Oke, itu adalah materi kita selanjutnya. Nanti yang di pohon birthday itu bisa diaplikasikan tuh. Oh, aku gaya belajarnya visual, berarti aku suka menggambar, berarti bisa dibuat pohon atau auditori. Oh, berarti aku coba diskusi gimana ya ini, nah dan sebagainya. Oke, nanti sekalian kita analisis besok ya, pertemuan selanjutnya. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan antusias. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Zah. Sama-sama.